Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuki Minggu Paskah kedua. Di Paskah kedua ini kita juga merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kerahiman artinya belas kasih dan ilahi artinya Allah. Jadi arti kerahiman ilahi adalah belas kasih Allah. Sejarahnya pada tahun 1931, Yesus menampakkan diri kepada seorang biarawati Katolik asal Polandia yang bernama Suster Faustina Kowalska. Dia ditugaskan ke biara di Prog, Polandia. Dalam penampakannya ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Sang Raja Kerahiman Ilahi, yang artinya Allah yang berbelas kasih kepada dunia. Suster Faustina menyatakan bahwa ketika dia sedang berada di kamarnya pada hari Minggu, malam hari 22 Februari 1931, Yesus menampakkan diri kepada dirinya sebagai Raja belas kasih ilahi. Dalam penampakannya, Suster Faustina melihat Yesus berpakaian jubah putih, tangan kanannya diangkat seperti tanda memberi berkat, dan tangan kirinya menyentuh ke dadanya. Memancar dari dadanya itu terlihat dua sinar terpancar dari dada Yesus yang berwarna merah dan putih. Sinar merah adalah lambang darah Yesus, dan sinar putih adalah lambang air lambung Yesus. Yesus menyuruh Suster Faustina untuk melukis sebuah gambar menurut apa yang dia lihat, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Lukisan Kerahiman Ilahi karya Kazimierowski pertama kali ditampilkan di depan umum pada Paskah 25 sampai 28 April 1934. Dan misa pertama dengan gambar Kerahiman Ilahi ini dirayakan oleh Pastor Michael Sopocko dari Vilnius, Lituania, pada tanggal 28 April 1935, atau pada Minggu Paskah kedua. Barulah pada tahun 1992, Tahta Suci Vatikan mengakui penampakan Yesus ini sebagai sungguh mukjizat dan menetapkan pesta Kerahiman Ilahi sebagai pesta universal yang jatuh secara tetap pada hari Minggu Paskah kedua. Karena itulah pada hari Minggu ini Gereja Katolik sedunia merayakan pesta Kerahiman Ilahi. Pada tanggal 30 April 2000, Paus Yohanes Paulus II melakukan kanonisasi atau mengkuduskan Suster Faustina sebagai Santa Faustina. Yesus juga berpesan pada Suster Faustina, setiap jam 3 sore, persembahkanlah dunia kepada belas kasihnya sebagai sirih penebusan dan tobat. Devosi inilah yang kemudian disebut devosi koronka kepada Yesus Kerahiman Ilahi. Gambar ini kemudian dihormati di seluruh gereja Katolik di dunia, dan juga sudah banyak gereja Katolik yang mentahtakan gambar Kerahiman Ilahi ini di arta gereja. Saudara-saudari terkasih, Minggu Kerahiman ini sejalan dengan bacaan Injil hari ini. Yesus inilah yang dilihat Thomas saat dia meragukan kebangkitan Yesus. Yesus yang berjubah putih mengangkat tangan kanannya dan memberi berkat sambil berkata, "Damai bagi kamu."
Kemudian tangan kirinya menunjukkan lambungnya yang berubah dan mengeluarkan warna merah dan putih, sambil berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas hanya menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan yang dilihat Rasul Thomas dan Suster Faustina inilah yang mungkin sama persis dilihat oleh mereka berdua. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini banyak sekali yang tidak terlihat, namun kita percaya. Contohnya angin. Siapa yang percaya angin? Semua percaya angin. Karena walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Sekarang, siapa yang percaya hantu atau setan? Banyakkan orang percaya. Tapi ada juga yang tidak percaya karena tidak melihatnya secara langsung. Sekarang pertanyaannya, kita percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kenapa kita percaya Tuhan Yesus padahal kita tidak melihatnya? Jawabannya karena kita mengimaninya. Kepercayaan dan iman adalah sesuatu yang berbeda. Seorang yang percaya tapi belum tentu beriman, tapi seorang beriman sudah pasti percaya. Contoh yang paling nyata adalah di beberapa gereja waktu Hari Raya Paskah kemarin. Gereja penuh dengan umat, sedangkan sekarang mungkin biasa saja. Itu artinya apa? Umat mungkin percaya akan Tuhan, tapi tidak mengimani Tuhan. Sekali lagi, mungkin ini hanya terjadi di beberapa gereja ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya buktikanlah dan tunjukkanlah kalau kita benar mengimani dan mencintai Tuhan. Dan iman akan Kristus bisa ditunjukkan salah satu contohnya dengan pergi ke gereja setiap minggunya, berdoa, jalan salib, rosario, novena, dan sebagainya. Nggak usah susah-susah, kita bisa menunjukkan iman kita dengan apa? Dengan membuat tanda salib. Pertanyaannya, seberapa sering kita membuat tanda salib dan menunjukkan iman kita? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita wajib percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang, percaya saja tidak cukup. Kita dituntut untuk mengimani Kristus dalam keseharian kita. Dan seperti kata Yesus, "Damai bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Kita pun sebagai pengikut Kristus mempunyai tugas perutusan kita masing-masing. Dan sebagai pengikut Kristus, kita pasti berharap semoga kita semua selalu diberi damai sejahtera. Dan semoga di hari Minggu Paskah kedua ini, di Minggu Krayiman ini, Tuhan mau berbelas kasih, mengampuni segala dosa kita, dan menerima tobat kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.